Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, haleluya. Kita sudah masuk di minggu pertama di bulan Desember tahun ini. Siapa yang merasakan sukacita? Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan Yesus baik buat setiap kita, amin. Kita tiba di tahun terakhir dari tahun 2023 ini. Dan kita percaya sungguh hanya karena kebaikan Tuhan kita ada di bulan ini. Kita sungguh sudah merasakan betapa Tuhan Yesus itu baik, menyertai, melindungi setiap langkah-langkah kehidupan kita. Tentu banyak pergumulan, tapi kita percaya Tuhan Yesus senantiasa take control, ambil kendali atas itu semua. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita ucapkan syukur kita Bapak Ibu dalam hari-hari kita untuk memperingati hari kelahiran Tuhan. Tuhan Yesus lahir bagi setiap kita untuk menjadi tebusan bagi setiap kita yang berdosa. Mari kita siapkan hati kita dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami puji, Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami muliakan, Engkau Allah yang kami agungkan. Layak-layaklah Engkau disembah dan ditinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami Engkau sudah hantarkan sampai di bulan ke-12 dari tahun 2023 ini. Kami sungguh percaya, kami sungguh beriman bahwa hanya karena Tuhan saja, hanya karena kasih anugerah Tuhan saja kami ada sebagaimana kami ada saat ini Bapa. Terima kasih buat tangan yang kuat yang terus menopang kami. Terima kasih Bapa buat mata yang terus tertuju untuk memelihara kehidupan kami. Oh terima kasih Bapa buat berkat-berkat yang senantiasa kami rasakan hari lepas hari. Sungguh kami aman, sungguh kami tenang berada dalam penjagaan pemeliharaan Tuhan. Dan kami mengaku Bapa bahwa Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami, dan Engkau yang akan selalu kami sembah dan kami puji. Ini hidup kami Bapa, ini hidup kami. Kami mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam hari-hari kami mengikut Tuhan. Ajar kami untuk menjadi hamba yang setia, hamba yang senantiasa taat, hamba yang senantiasa dengar-dengaran dengan Tuhan. Terima kasih kuasa Roh Kudus itu yang mengurapi kami hari lepas hari. Dan bahkan saat ini Tuhan, ketika kami mau memuji menyembah nama-Mu, biar segala pujian dan hormat dan sembah kami naikkan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat dan ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang siap untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.
kuasa atasmu. Sungguh semuanya ada di bawah kakimu Tuhan. Jesus, 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 Jesus. Haleluya, haleluya. That could not hold you. The battle before you. You silence the voice of sin and rain. Come, glory, the praise of your
Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau terus bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami mau menyambut kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan dalam kehidupan kami. Kita semua yang siap untuk terus menyembah, bersorak-sorak menyambut kedatangan Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Sorak-sorai bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Joy to the world, the Lord is come. Haleluya. Kita tepuk tangan Bapak Ibu penuh sukacita. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus telah lahir bagi setiap kita. Kasih-Nya melingkupi setiap kita. Katakan sama-sama. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive our King. Let us behold every Amen. And heaven and angels sing, and heaven and angels sing, and heaven and angels sing. Joy to the world, the Savior reigns. Sama-sama katakan, joy to the world, the Savior reigns. Life and the song and God, what multiply. Rock hills and plains, we beat the sounding joy. We beat the sounding joy. We beat the sounding joy. Haleluya. Kesukaan bagi dunia, sebab penebus telah datang bagi setiap kita. Haleluya. Sama-sama Bapak Ibu katakan, kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Di hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah. Jesus. Sama-sama katakan, hai dunia, gembiralah. Sambut rajamu. Amin. Di hatimu terimalah. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama. Sekali lagi katakan, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Salam-salam bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jesus. Salam-salam buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam hati kita. Amin. Biar Tuhan Yesus yang lahir dalam setiap kita, mengubahkan setiap kita. Haleluya, haleluya. Kita patut nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Haleluya. Jesus.
sukacita kita terus menyanyikan glory bagi Tuhan kita, Raja kita. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita Bapak Ibu. Kita memasukkan amplop persembahan kita, ucapan syukur kita. Persembahan kita ke dalam amplop yang sudah disediakan. Haleluya, haleluya. Kita semua yang sudah siap dengan persembahan, kami mohon perkenannya untuk kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Haleluya. Dengan suara yang lantang, kita mau berdoa, kita mau berikan persembahan kita. Sama-sama kita katakan, Bapa Sorgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu dan segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyadari semua yang kami miliki adalah milik-Mu. Kami mengakui bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Kami mau mengembalikan sebagian berkat yang kami terima ke rumah-Mu bagi pekerjaan Tuhan. Berkatilah persembahan persepuluhan, persembahan nazar, persembahan sulung, persembahan syukur kami yang kami berikan dengan kerelaan hati. Kami menabur dengan sukacita dan percaya bahwa Engkau akan menghardik bagi kami segala roh belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pengerik, belalang pelompat. Kami datang untuk memuliakan Tuhan dengan harta kami. Maka lumbung-lumbung kami akan diisi berkat penuh sampai melimpah-limpah. Kami percaya kepada firman-Mu dan bertindak dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memberikan persembahan sama-sama katakan amin, haleluya. Selamat memberikan persembahan Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk kita juga mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Jesus. Oh come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to glory
agungkan, Kau kami muliakan. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pagi hari ini kami tinggikan Kau, Raja mulia yang sudah lahir dalam hati kami. Berbicara melalui firman-Mu, kami perlu firman-Mu. Ajar kami Tuhan, bentuk kami melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu menegur kami dan menjadikan kami serupa segambar seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan siap diberkati dengan firman Tuhan. Katakan amin. Tes 1, 2, 3 tes. Shalom. Terpujilah Tuhan. Kita masuk dalam bulan yaitu Desember, bulan penuh sukacita, minggu yang pertama dengan tema, tentu tema-tema Natal, yaitu dengan tema saya berikan adalah sabar menantikan Tuhan. Ikonya terlalu tinggi, ikonya dikecilkan. Sabar menantikan Tuhan. Katakan bersama saya, sabar. Katakan di sampingmu, kamu harus sabar. Ya, menantikan Tuhan ini memang butuh kesabaran. Ya, saya mau bicara mengenai satu sosok dalam Alkitab, yaitu dalam kelahiran Yesus biasanya tentu tokoh-tokoh adalah Maria dan juga Yusuf. Tetapi hari ini saya mau bicara mengenai Simeon. Ya, siapakah Simeon? Simeon ini merupakan tokoh yang penting dalam kelahiran Yesus, karena dia ini yang pertama menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Oke, kita akan langsung buka. Ya. Coba dibantu suaranya. Ya. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan 26. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan 26. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Alkitab mencatat ia seorang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ayat 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ya, dikatakan dia akan melihat Mesias, dia yang diurapi Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, siapakah Simeon? Simeon ini Alkitab mencatat bahwa pertama ia seorang yang benar dan saleh. Katakan bersama saya, benar dan saleh. Ya, dia adalah seorang yang benar dan saleh, ya, sehingga dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga ia melihat Yesus. Ada amin? Jadi Alkitab mencatat dia adalah orang benar dan saleh. Sehingga ketika Yesus pada saat sekitar 7 hari atau 8 hari, ya ada seperti perintah Allah bahwa harus dibawalah anak laki-laki ke bait Allah. Yusuf dan Maria melakukan perintah Allah untuk menyerahkan anak itu ke bait Allah. Dan disinilah bahwa Simeon ini menerima janji dari Roh Kudus. Di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang benar dan saleh. Dan yang kedua dikatakan ia menantikan penghiburan bagi Israel. Jadi dia menantikan Mesias, ya, supaya bangsa Israel yang pada saat itu di bawah jajahan pemerintahan Romawi mengalami penindasan. Jadi mereka menantikan Mesias. Disinilah dia menantikan Mesias. Lalu Alkitab mencatat Roh Kudus ada di atasnya, ya. Nah, ada satu janji dari Roh Kudus, ia kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Berarti saudara perhatikan, dia menerima suatu pernyataan dari Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia, sama-sama kita baca di sini, ia melihat siapa? Mesias. Janjinya dari siapa? Dari Roh Kudus. Siapa Mesias? Dia yang diurapi oleh Tuhan. Siapakah Simeon? Next saya buat yaitu next. Yang pertama Alkitab mencatat
Simeon adalah seorang yang benar dan saleh. Katakan bersama saya, benar dan saleh. Saudara, hari ini Alkitab memanggil kita untuk menjadi orang benar dan saleh. Amin. Karena dia orang benar dan saleh bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Dia adalah orang benar dan saleh, berarti dia adalah orang yang suci, saudara. Ya, itulah pertama. Alkitab mencatat dia orang benar dan saleh. Karena dia benar dan saleh, Alkitab mencatat dia yang kedua dipenuhi Roh Kudus. Amin. Dipenuhi Roh Kudus, kata bersama saya, dipenuhi Roh Kudus. Filled with the Holy Spirit. Berarti yang kedua, dia intim dengan Tuhan, katakan amin. Ya, berarti dia bisa dengar suara Roh Kudus. Dia dipenuhi Roh Kudus, bahkan Roh Kudus berbicara dengan dia. Jadi saudara, Roh Kudus ini berbicara dengan umatnya, katakan amin. Allah Roh Kudus diam dalam hati kita berbicara. Simeon mendengar pernyataan Roh Kudus, kamu gak akan mati Simeon sebelum kamu melihat Mesias. Dan digenapi janjinya, ya, janji dari Roh Kudus ini. Yang ketiga, ya, saudara perhatikan bahwa ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia mendapat karunia. Orang yang dipenuhi Roh Kudus mendapat karunia. Karunianya apa? Untuk bernubuat, mendapat mimpi, mendapat penglihatan dari Roh Kudus. Ya. Dan ketiga, siapakah Simeon? Dia menantikan penghiburan bagi Israel. Ya, artinya dia menantikan Mesias. Yang keempat, Alkitab mencatat karena dia menantikan penghiburan bagi Israel, berarti dia ini adalah pendoa syafaat, berdoa bagi bangsa Israel. Amin, saudara. Karena dia menantikan penghiburan, dia gak mau lihat bangsanya susah. Demikianlah, saudara, orang yang benar dan saleh harus berdoa bagi bangsa ini. Amin. Berdoa syafaat, saudara, penting karena ini mau masuk pemilihan presiden. Ya, banyak hal yang bisa terjadi jika tanpa doa. Ya. Mungkin kecurangan. Saudara, kita perlu pemimpin yang benar. Amin. Kalau pemimpinnya benar, bakal otomatis negara itu makmur, ya. Tapi kalau pemimpinnya ya kurang baik, ya otomatis pemerintah bisa terjadi kurang baik, ya. Maka itu saudara, berdoalah Simeon ini buat bangsa Israel supaya Mesias datang, ya. Tapi tidak semua mengenal Mesias, ya. Yang keempat, di sini dia seorang yang hidup suci dan takut akan Tuhan, maka dia itu adalah orang yang benar dan saleh, ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, orang benar dan saleh. Katakan bersama saya, benar dan saleh. Bagaimana Pak menjadi orang benar dan saleh? Ya, karena ini penting. Karena orang benar dan saleh ini dipilih oleh Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan di bait Allah waktu Yesus usia 8 hari diserahkan untuk didedikasikan, ya. Bersyukur kepada Tuhan dan diserahkan, namanya itu penyerahan anak. Makanya itu karena setiap anak sulung harus diserahkan kepada Tuhan, ya. Itulah penyerahan anak. Maka kalau kita melihat Fernando baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 23 ayat 22 sampai 24. Nah, itu yang terjadi. Kenapa mereka harus pergi ke bait Allah, ya? Lukas 2:22 sampai 24. Simeon ini mendapat satu hak keistimewaan berjumpa dengan Yesus, saudara. Pada saat Lukas 2:22 sampai 24. Lukas 2 ayat 22 sampai 24. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ya. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Iya. Jadi disinilah Simeon ini mengalami perjumpaan dengan Yesus, ya, bukan suatu kebetulan, tapi Roh Kudus berjanji. Nah, di sini dipilihlah karena dia adalah seorang saleh dan benar. Jadi di sini yaitu Alkitab mencatat bahwa setiap anak sulung laki-laki dikuduskan bagi Tuhan, harus ada penyerahan anak. Setiap anak saudara harus diserahkan kepada Tuhan. Katakan amin. Anak yang diserahkan kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, itulah hukum yang dilakukan, hukum agama bangsa Yahudi, dan Yusuf dan Maria
taat dalam hal beribadah mereka, ya. Nah, orang benar dan saleh itu apa? Nah, kita baca next, saya catat beberapa poin orang benar dan saleh. Definisi benar dan saleh, yang pertama, dipenuhi Roh Kudus. Ada amin? Karena itu pasti orang yang benar itu dipenuhi Roh Kudus, sehingga dia intim dengan Tuhan. Nah, yang kedua, orang benar dan saleh, hatinya tulus, hidupnya lurus. Amin? Katakan bersama saya, hatiku harus tulus, hidupku harus lurus. Amin? Tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, tetapi dalam jalan Tuhan. Amin? Hatiku harus tulus. Nah, itulah yang dimiliki hati oleh Simeon ini, memiliki hati yang benar, hati yang tulus. Hidupnya lurus, ya, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Maka itu dia disebut dengan orang benar. Artinya orang yang benar itu taat kepada perintah-perintah Allah. Ini poin ketiga. Orang yang benar harus mentaati perintah Tuhan. Amin. Nah, disebut orang benar dan saleh. Makanya dia saleh, dia sering berada di bait Allah, sering bergereja, sering beribadah, ya. Nah, inilah dia mentaati perintah Tuhan. Berarti dia benar dalam hati dan juga tindakannya, ya. Alkitab memanggil kita untuk menjadi orang benar dan saleh. Amin, saudara. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus, Simeon benar dan saleh, sehingga Roh Kudus berbicara dengan Simeon. Ada amin. Nah, kalau kita mau Roh Kudus berbicara dengan kita, maka kita harus hidupnya benar dan saleh. Maka itu dia bisa mendengar suara Roh Kudus, mendapat pernyataan dari Roh Kudus. Engkau nih Simeon, engkau tidak akan mati sebelum kau melihat Mesias. Katakan amin. Tidak semua mendapat pernyataan dari Roh Kudus, tidak semua mendapatkan pewahyuan mimpi. Hanya orang benar dan saleh dapat berjumpa dengan Tuhan. Katakan amin. Simeon ini berjumpa dengan Yesus. Ya, nah lalu dikatakan Simeon ini menerima janji Roh Kudus yang sangat luar biasa. Nah, orang benar dan saleh ini, poin keempat, ya, tidak melakukan kekerasan atau kejahatan. Itu orang benar dan saleh, ya. Dia berjumpa dengan Tuhan, dia tidak melakukan kekerasan maupun kejahatan. Ada ayatnya dalam Mazmur 11 ayat 5, Jason baca di situ. Mazmur 11 ayat 5. Seperti apa orang benar dan saleh? Ada tercatat dalam Mazmur 11 ayat 5. Ya, saya bacakan aja. Mazmur 11 ayat 5. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ya, setiap hati kita diuji oleh Tuhan. Katakan amin. Hidup kita diuji oleh Tuhan, baik orang benar dan orang fasik. Tetapi orang fasik mencintai kekerasan, mencintai violence, bahasa Inggrisnya, ya. Tapi orang benar itu membawa damai. Katakan amin. Harus membawa damai, ya. Nah, orang fasik mencintai kekerasan. Berarti kekerasan apa? Kejahatan, perbuatan yang jahat, ya. Mungkin merampas, mungkin melakukan ketidakadilan, mungkin membunuh atau mencuri. Ya, itulah sifat-sifat dari orang fasik, ya. Saksi dusta, pembunuhan, penipuan. Nah, itulah kekerasan, ya. Tetapi orang benar itu memiliki jiwa yang baik, pengasih, bermurah hati, sopan, ramah, lemah lembut, dan pemaaf. Itu orang benar, saudara. Amin. Maka kita harus pemaaf, memiliki hati yang lemah lembut, ya, murah hati. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, maka dia adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Orang yang saleh. Orang benar dan orang yang saleh ini, yang poin kelima, mencintai keadilan. Orang benar dan orang saleh, poin keenam, tidak munafik. Katakan bersama saya, tidak munafik. Iya. Orang benar itu tidak munafik, ya. Apa artinya tidak munafik? Ya, jadi orang benar ini menjauhi dosa, memiliki takut akan Tuhan. Tidak munafik ini artinya apa? Benar dalam hati, benar dalam perkataan, dan juga benar dalam tindakan. Katakan amin.
3 hal saudara kita harus benar dalam hati, kata bersama-sama dalam hati, dalam perkataan dan tindakan. Itu artinya tidak munafik. Tapi kalau orang yang munafik seperti orang-orang Farisi, bisa berkata I love you di depan, tapi iri hati di belakang. Itu orang tidak benar. I love you di depan, tetapi langsung dia peluk di depan, tapi tusuk dari belakang. Itu tidak benar. Siapa? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menjadi tidak benar. Dia dengan ciuman dia menjual Yesus. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, kita harus benar dalam hati, dalam perkataan dan tindakan. Katakan amin. Ya, baris katakan di sampingmu, kita harus hidup benar, hidup saleh. Ya, seperti Simeon, makanya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang benar itu siapa? Orang benar adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Amin, saudara. Maka itu Simeon ini beriman kepada Tuhan. Orang benar adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dia memiliki takut akan Tuhan. Ya, nah ini saudara tipe-tipe orang benar. Dia menjauhi dosa, dia menjauhi kecemaran, dia merendahkan diri. Bukan berarti saudara bahwa orang benar ini tidak bisa jatuh dalam dosa. Sekalipun orang benar bisa jatuh dalam dosa. Seperti Musa pernah marah, ya kan? Ketika Allah suruh begini dia menabok, dia marah, ya kan? Nabi-nabi pernah jatuh dalam dosa. Imam-imam pun bisa berdosa. Makanya mereka harus mempersembahkan korban bagi diri mereka sendiri, lalu bagi jemaat, lalu mereka berdoa supaya doa mereka diterima oleh Tuhan. Katakan amin. Karena semua orang tidak ada yang benar, kecuali saudara semua bisa jatuh dalam dosa. Orang benar dan orang fasik perbedaannya begini saudara. Orang benar walau bisa jatuh dalam dosa, tetapi orang benar itu adalah orang yang pertama mau berdamai dengan Allah. Katakan amin. Bagaimana? Merendahkan diri itu pertama. Amin. Sekalipun orang benar bisa jatuh dalam dosa, dia merendahkan diri, dia mengakui dosanya, dia minta ampun kepada Tuhan, sehingga Allah dengan limpah dan kasih setianya mau mengampuni segala dosa, pelanggaran dan kesalahan kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Orang benar juga bisa jatuh dalam dosa. Imam-imam bisa salah juga. Daud juga orang benar, tapi dia bisa jatuh dalam dosa. Dengan Batsyeba, tapi dia merendahkan diri, dengan doa puasa dia minta ampun, Tuhan mengampuni dosanya, ya. Nah, inilah saudara bahwa yang pertama mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita harus hidup benar dan saleh. Yang kedua, dia menantikan Yesus, menantikan Mesias, ya. Next, perhatikan. Orang dikatakan bagaimana supaya berjumpa dengan Tuhan, menantikan penghiburan, menantikan Mesias. Kita tahu bahwa waktu 2000 tahun yang lalu Yesus datang, lahir sebagai bayi, ya, sebagai juru selamat. Ya, tidak semua orang mengenal Yesus sebagai Mesias, tetapi orang-orang yang benar dan saleh mengenal Yesus. Katakan amin. Orang-orang yang menantikan Tuhan mengenal Yesus. Katakan amin. Jadi saudara, demikian Yesus akan datang kembali untuk menjemput umat pilihannya. Yesus akan datang kembali supaya mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan berjumpa dengan Tuhan. Katakan amin. Siapa mau berjumpa dengan Tuhan? Ya, ini terlalu egonya, ya. Biasanya bagus yang begitu. 3 kunci menantikan kedatangan Mesias. Pertama, iman yang teguh. Katakan bersama saya, iman yang teguh. Saudara, nanti waktu Yesus datang, kata Tuhan, yang langka itu iman. Waktu aku datang, adakah aku dapat iman di bumi? Iman yang teguh. Kedua, saudara, untuk menantikan Mesias seperti Simeon, dia memiliki iman yang teguh. Kedua, kesabaran. Katakan bersama saya, kesabaran. Harus sabar, ya. Katakan di sampingmu, harus sabar. Menantikan Tuhan harus sabar. 5 gadis bijaksana, mereka dengan sabar menantikan Yesus. Katakan amin. Alkitab Yesus sudah berkata, siapa yang menanti-nantikanku akan terbang seperti Raja Wali. Katakan amin.
5 gadis bodoh nggak sabar, mereka tertidur, pelitanya nggak menyala. Tetapi 5 gadis bijaksana, dia sadar, dia sabar, dia berjaga-jaga, jangan sampai pelitanya padam. Mereka hidup dalam terang, ya. Yang pertama, saudara, memiliki iman yang teguh. Yang kedua, kesabaran, itu menantikan penghiburan. Simeon sabar. Dia menerima janji dari Roh Kudus bahwa engkau tidak akan mati sampai engkau melihat Mesias. Usianya sudah tua, saudara. Di atas 70 mungkin, ya. Nah, tapi saudara, dia percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Ya, kita harus percaya, kita harus memiliki iman yang teguh. Yang kedua, kita harus memiliki kesabaran. Yang ketiga, kuncinya memiliki kerinduan yang besar. Amin. Simeon ini memiliki kerinduan yang besar. Dia sudah dijanjikan Roh Kudus, engkau tidak akan mati sebelum matamu melihat Mesias. Katakan amin. Tapi mungkin sudah umur 70, janjinya mungkin dari dia umur 40, 50, 60, 70. Belum lihat, tapi dia tetap sabar. Dia tetap beriman. Dia tetap menanti-nantikan. Dia tetap memiliki kerinduan yang besar. Sampai saatnya tiba, matanya melihat Mesias. Beri tepuk tangan yang meriah biarlah kita. Saudara, kita harus memiliki iman teguh. Katakan amin. Wah, ini sudah kedatangan Yesus sekian lama, khotbahnya saya dengar. Aku juga sudah punya iman, aku juga sudah sabar. Tapi kita harus mempunyai yang ketiga adalah kerinduan yang besar. Katakan bersama saya, kerinduan yang besar. Mau bertemu dengan mempelai pria. Saudara, masuk dalam pernikahan, mempelai wanita itu menunggu, menanti-nantikan mempelai pria datang. Dan dia memiliki kerinduan yang besar. Katakan amin. Itu saudara. My bride is coming, ya. Maka my bridegroom is coming. Nah, itu mereka itu saling menunggu, memiliki satu kerinduan yang besar untuk berjumpa. Nah, ini yang dimiliki oleh Simeon, saudara terkasih dalam Kristus. Next, kita akan baca bergantian. Jadilah seperti 5 garis bijaksana. Semulai dari ayat yang ke-6, Matius 25 ayat 6, saudara berikutnya. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, sungsunglah dia. Ayat 7, mari saudara. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ayat 9. Iya, next. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ayat 11. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13. Iya. Saudara, menanti-nantikan Tuhan, hidup kita harus berjaga-jaga. Katakan amin. Mereka berjaga-jaga. Mereka siap sedia. Anytime Tuhan datang, hatinya siap sedia, ya. Seperti Simeon berjaga-jaga. Kapan ini Roh Kudus? Aku bisa melihat Mesias. Dia menerima janjinya. Tidak ada orang lain menerima, saudara. Ya, yaitu saudara, ketika yang pertama, yaitu kita lihat Yesus lahir, ada gembala-gembala dijumpai oleh malaikat. Ya, itu satu anugerah yang luar biasa. Bisa melihat, ya, malaikat yang berkata, hari ini lahir juru selamat dunia. Lalu dari jauh orang tertentu, sudah gak semua orang Yahudi tahu, loh, bayangkan, ya. Orang Farisi tidak tahu, ahli Taurat tidak tahu. Raja yang ada di situ tidak tahu bahwa Yesus lahir, Mesias lahir, tidak percaya, nggak semua percaya, sudah. Lalu datang dari jauh, kita tahu bahwa 3 orang Majus, ya, mereka juga orang-orang dipilih untuk mengenal Mesias lahir, ya. Tetapi mereka nggak tahu bahwa tidak menyatakan Mesias. Tapi Simeon ini pertama dinyatakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menyatakan engkau akan melihat Mesias. Katakan amin. Dia diurapi Tuhan dari perkataan Roh Kudus. The Holy Spirit speak with him. Jadi dia sabar.
Dia menantikan Tuhan, dia sabar. Nah saudara terkasih dalam Kristus, pada hari-hari terakhir maka dikatakan akan banyak hilang iman. Hilang iman sehingga seperti gadis-gadis bodoh itu berkata, Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal apa? Kamu. Jadi ada dua macam orang Kristen di akhir zaman. Yang satu menjaga pelita, hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, dan orang-orang saleh, katakan amin. Tapi yang 5 gadis yang bodoh itu, mereka juga percaya, tapi hidup mereka masih kedagingan, tidak menjaga pelita menyala, not on fire. Makanya itu kata Rasul Paulus, jangan padam api rohmu, katakan amin. Jangan padam api rohmu, jangan hilang kasih mula-mulamu dengan Tuhan. Ayo tetap, yaitu beribadah dengan setia ya. Ada orang-orang tertentu yang memang jarang beribadah, munculnya pas Paskah atau Natal, tapi di sini tidak ada semuanya setia. Amin. Puji Tuhan. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, maka digambarkan 5 gadis bodoh itu yang tertinggal, yaitu dikarenakan mereka hidup dalam kegelapan ya. Iman itu langkah, kata Tuhan waktu aku datang. Adakah aku mendapatkan iman di bumi? Sehingga manusia imannya akan menjadi rontok. Mereka mulai tidak percaya kepada mujizat. Mereka mulai tidak percaya kepada firman Tuhan, mengesampingkan firman Tuhan. Ya saudara, manusia akhir zaman akan lebih percaya kepada teknologi AI, begitu kan saudara. Tetapi saudara, kita adalah orang-orang yang percaya bahwa firman Tuhan, ya dan amin. Yesus akan datang di awan-awan untuk menjemput mempelainya, katakan amin saudara. Kita harus percaya dengan iman ya. Namun di akhir zaman tetap ada Simeon-Simeon yang setia, yang menanti-nantikan Tuhan dengan iman, kesabaran, dan kerinduan yang besar. Yaitu Anda dan saya yang adalah Simeon-Simeon yang setia menantikan Tuhan dengan iman, kesabaran, dan kerinduan yang besar, yang akan dijemput seperti 5 gadis bijaksana, katakan amin. Kita harus menjadi seperti Simeon, katakan amin. Memiliki iman yang teguh, katakan bersama saya, iman yang teguh. Iman yang teguh. Simeon punya iman yang teguh. Kedua, Simeon ini memiliki kesabaran. Dia sabar kepada janji Tuhan, itu sabar. Yang ketiga, dia juga yaitu memiliki kerinduan yang besar, melihat Mesias ya. Nah saudara terkasih dalam Kristus, kita harus memiliki kerinduan yang besar. Maka kita akan menjadi yang dicari Tuhan adalah hamba yang setia. Katakan di sampingmu, kamu harus setia. Kita harus setia. Hamba yang setia, hamba yang setia ya. Karena ini Simeon ini gambaran hamba yang setia. Roh Kudus berkata, engkau akan melihat Mesias sebelum kau mati. Dia menantikan Tuhan. Dia menantikan penghiburan bagi Israel. Dia percaya kepada janji Tuhan. Hamba yang setia ini diperhitungkan oleh Tuhan, saudara. Kalau hamba yang setia berbahaya, maka itu hamba yang setia terdapat dalam ayat firman Tuhan. Saya bacakan langsung Matius 24, 45-47. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya, yaitu makanan firman Tuhan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Yesus sudah menyatakan bahwa dia akan datang kembali, katakan amin. I will come back soon. Ya. Maka dikatakan ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas atas segala miliknya, katakan amin. Nah, kita harus menjadi hamba yang setia, katakan amin. Beri makan firman, beritakan Injil sampai kedatangan Tuhan, setia melayani. Tetapi kata Tuhan, jangan seperti hamba yang tidak setia, menunggu-nunggu Tuhan datang, akhirnya Tuhan gak datang. Akhirnya dikatakan hamba yang tidak setia bergaul dengan orang-orang yang fasik, mabuk-mabuk, begitu dikatakan ya kan. Akhirnya sehingga terjadi pencemaran. Dia mabuk-mabuk ya, dia tidak melayani dengan setia. Akhirnya kata firman Tuhan, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membinasakan, membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di situ akan terdapat kertakan, tangisan, dan ratapan. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, kita harus menjadi hamba yang setia, katakan amin.
Karena satu hari kita akan memandang Yesus muka dengan muka. Oke, kita melihat penggenapan janji Allah dalam kehidupan Simeon. Lukas 2:27 sampai 32. Saya baca mulai ayat 27 saudara berikutnya. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ayat 28. Mari saudara. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab, mari saudara, sebab yang telah Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Sama-sama ayat 32, yaitu saudara terkasih dalam Kristus. Kita melihat dalam ayat ini, ayat 27. Tadi sebelumnya dikatakan janji Roh Kudus kepada Simeon. Simeon, kamu ini gak akan mati sebelum kamu melihat Mesias. Tiba-tiba waktu Yesus itu dibawa masih umur 8 hari oleh ibunya Maria, Yusuf ke bait Allah untuk diserahkan. Mereka mempersembahkan korban, mengucap syukur kepada Allah, diserahkan ke bait Allah. Tiba-tiba Roh Kudus menyuruh Simeon, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ada amin. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Saudara terkasih dalam Kristus, segala sesuatu kejadian ini bukan kebetulan. Ada amin. Kok bisa hari yang sama? Ya kan? Kok bisa? Tiba-tiba Simeon, Roh Kudus bicara gitu kan. Besok pagi jam 10, berapa itu jam 10, dibawalah Yesus oleh Maria sama Yusuf untuk diserahkan. Jam 10 tepat kamu datang, karena engkau akan melihat Mesias. Ada amin. Coba Simeon datang hari berikutnya, dia tidak lihat saudara. Ada amin. Coba Simeon datang jam 1 siang, dia tidak lihat. Itulah namanya Kairos Tuhan. Kata bersama saya, Kairos Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara tepat dan indah pada waktu Tuhan beri tepuk tangan. Kalau saudara belum dapat pasangan hidup, Kairos Tuhan, ada waktu Tuhan memberikan pasangan hidup tepat indah pada waktu Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara belum mendapat apa yang saudara pergumulkan, percaya ada waktu Tuhan untuk menjawab doa saudara. Katakan amin. Kairos Tuhan. Besok kamu pergi, kata Roh Kudus, ya. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa, ya, ini bukan suatu kebetulan. Oleh Roh Kudus Simeon diutus ke bait Allah untuk melihat bayi Yesus seperti perintah, ya. Nah, saudara perhatikan di sini, anak ini diserahkan. Ayat 28, Simeon sangat bersukacita. Alkitab mencatat ia menyambut anak itu. Ada begitu banyak penyerahan anak di bait Allah, tetapi dia nggak salah pilih. Ya kan, pasti ada anak-anak lain dibawa oleh orang tuanya, anak ini, anak itu, ya kan. Simeon langsung dikasih tahu Roh Kudus, benar, yang itu Mesias. Saudara, kalau Roh Kudus berbicara tidak pernah salah, katakan amin. Yang itu loh, ya kan. Tiba-tiba langsung dia sambut anak itu. Nah, ia menyambut anak itu dan digendong menatangnya sambil memuji Allah. Katakan amin. Wah, bingung kan bapak mamanya. Kenapa ini? Ya kan? Kok dia sambut dengan hangat, dia sangat bersukacita, dia memuji Allah, lalu dia kepenuhan Roh Kudus, dia mulai bernubuat mengenai bayi Yesus. Disinilah ada satu nubuatan yang dipenuhi Roh Kudus yang menyatakan siapakah bayi Yesus ini menurut Simeon. Di jam yang sama, di menit yang sama mau diserahkan, menit jamnya. Saya mau kasih tahu, kalau jam dan menitnya Simeon berjumpa dengan Yesus tepat, saya mau kasih tahu, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Percaya. Ya kan? Karena kita pikir wah ini sudah terlambat. Tidak. Serahkan segala sesuatu kepada Tuhan.
berbicara, Alkitab mencatat, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Dia sudah melihat hal itu. Ya, yang pertama, Simeon mengalami damai sejahtera. Katakan amin. Damai bagi seluruh manusia di bumi yang berkenan kepadanya. Dia mengalami damai sejahtera. Alkitab mencatat yang pertama, bahwa bayi ini membawa damai. Katakan amin. Supaya manusia ini diperdamaikan dengan Allah. Dia mengalami sukacita. Dia mengalami damai sejahtera. Ya, Simeon ini adalah orang pertama yang mengakui Yesus sebagai Mesias. Yang kedua di sini dikatakan, mataku telah melihat keselamatan. Ya, next saya buat PowerPoint-nya. Simeon mengalami sukacita. Dia adalah orang pertama mengakui Kristus sebagai Mesias. Dia mengalami sukacita, lalu di situ dia berkata bahwa sebelumnya kita lihat teksnya, ya. Sekarang dikatakan di sini, Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sudah digenapi. Aku sudah melihat Mesias sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Saudara, waktu dia melihat Yesus, apa yang dia lihat? Bahwa anak ini membawa keselamatan. Katakan amin. Bukan dinyatakan oleh malaikat Gabriel kepada Simeon, tetapi oleh Roh Kudus. Keselamatan bagi siapa? Yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yesus adalah juru selamat dunia. Beri tepuk tangan yang meriah. Keselamatan bagi siapa? Segala. Dia bernubuat di situ. Dia menangis, dia bernubuat. Gak ada yang kasih tahu Simeon bahwa ini juru selamat. Tapi keluar perkataan, dia membawa keselamatan. Katakan amin. Dia membawa keselamatan, dia mengalami damai sejahtera. Dan yang ketiga di sini dikatakan, yang Kau sediakan bagi segala bangsa, terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa. Artinya dia juga mendapat satu pernyataan bahwa Yesus adalah terang dunia. Katakan amin. Saudara terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat hal ini, Simeon orang pertama yang mengetahui Yesus sebagai Mesias. Orang kedua yang menyatakan Yesus sebagai Mesias itu siapa? Orang kedua tentu kita tahu. Orang kedua yang menyatakan Yesus sebagai Mesias tentu di situ adalah Petrus, ya. Petrus itu menyatakan Yesus sebagai Mesias. Petrus dikatakan, Petrus, menurut engkau aku ini siapa? Engkau adalah Mesias anak Allah. Benar apa yang kau katakan. Sebab itu berasal dari Bapa yang di surga. Katakan amin. Yang kedua adalah Petrus. Yang pertama Simeon. Simeon kalau belum melihat mujizat, dia tahu bahwa ini adalah juru selamat dunia, bahwa ini adalah anak Allah, bahwa inilah adalah Mesias. Ya, jadi inilah dia mengalami bahwa dia adalah Mesias. Dia mengalami satu hal yang luar biasa, ya. Maka itu dikatakan hal-hal yang tersembunyi diberitahukan kepada orang-orang yang kecil. Bapa langit dan bumi, aku bersyukur, kata Tuhan, bahwa hal-hal yang tersembunyi hanya disingkapkan kepada orang-orang yang rendah hati, termasuk kepada Simeon. Ada amin. Tapi orang-orang Farisi ini, kalau kita melihat, mereka orang-orang Farisi nggak percaya Yesus sebagai Mesias. Sampai hari ini orang-orang Yahudi masih ada di depan tembok ratapan, masih menanti-nantikan Mesias. Padahal 2000 tahun yang lalu Mesias sudah datang. Katakan amin. Iya, berbahagialah saudara percaya Yesus sebagai Mesias anak Allah. Katakan amin. Tapi orang Yahudi masih sampai hari ini belum disingkapkan. Ya, kenapa hal ini bisa terjadi, saudara? Ya, seperti orang-orang Farisi. Yang pertama saya catat, ada orang-orang yang sampai hari ini belum mengalami pengenalan akan Tuhan. Katakan bersama saya, pengenalan akan Tuhan. Simeon ini melihat Yesus, dia langsung tahu bahwa anak ini membawa damai sejahtera. Dia melihat Yesus, dia tahu bahwa anak ini membawa keselamatan bagi segala bangsa. Dia lihat Yesus, dia tahu bahwa anak ini adalah terang dunia, pernyataan bagi bangsa-bangsa. Katakan amin.
Berarti melihat Yesus karena dia intim dengan Roh Kudus, ia mengenal Tuhan. Amin. Tapi nggak semua bisa mengenal Tuhan. Tidak semua disingkapkan. Makanya ada firman. Kenapa poin pertama? Mengeraskan hati. Amin. Kenapa kita kadang ceritakan mengenai Yesus? Mereka tolak. Nggak mungkin lah. Ya kan, orang bangsa Yahudi sampai hari ini menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka nggak percaya. Padahal ada ayatnya dalam kitab Yesaya. Atau orang-orang yang lain yang kita ceritakan masih tidak percaya Yesus anak Allah, juru selamat dunia, Mesias ya. Masih mereka keberatan ya mengaku Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Yang pertama itu kedegilan hati mereka. Mengeraskan hati seperti orang-orang Farisi. Saudara, kalau orang mengeraskan hati ini sulit mengenal Tuhan. Yang kedua, dibutakan oleh ilah zaman ini. Ada selubung di mata. Dan yang ketiga, salah konsep mengenai Mesias. Tetapi saudara, Simeon ini adalah orang yang bisa melihat bahwa Yesus adalah Mesias. Berarti disingkapkan segala sesuatu yang dari Tuhan. Amin. Maka itu ada firman Tuhan berkata, ada orang membaca Alkitab tapi tidak mengerti. Engkau akan membaca tapi tidak mengerti. Engkau akan mendengar tetapi tidak percaya. Karena mengeraskan hati. Ada orang baca ayat Alkitab berulang kali, dia nggak ngerti-ngerti, saudara. Akhirnya menafsirkan dengan pikiran mereka sendiri. Nah, saudara, kita perlu Roh Kudus untuk belajar Alkitab. Katakan amin. Roh Kudus menyingkapkan siapa Yesus kepada Simeon, bahkan kepada Hana juga, ya, sehingga di situ di bawahnya ada seorang profetis atau seorang nabi yang rajin berdoa dan berpuasa. Dia tahu bahwa anak ini membawa kelepasan. Jadi waktu Yesus hadir, bayi Yesus di bait Allah, terjadi kehebohan. Ini Mesias datang, bayi ini adalah bayi Mesias ya. Nah, ini luar biasa, saudara terkasih dalam Kristus ya. Next, perhatikan di situ. Poin yang terakhir kita akan selesaikan. Simeon adalah orang pertama mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias. Yang kedua, Simeon mengakui Yesus sebagai juru selamat dunia. Yang ketiga, Simeon mengalami damai sejahtera. Kalau Simeon mengalami damai sejahtera, saya mau kasih tahu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan sampai damai sejahtera hilang. Katakan amin. Ada pergumulan sebagai orang Kristen, ada masalah, tetapi damai sejahtera dari Tuhan biarlah berkuasa dalam hati kita. Amin. Tuhan datang memberi damai sejahtera. Yang keempat, Simeon mengaku Yesus sebagai terang dunia. Yang terang, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, termasuk kegelapan dosa. Yang kelima, Simeon memiliki pengenalan akan Tuhan karena mendengar suara Roh Kudus. Kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Katakan amin. Kesimpulan dari khotbah hari ini, Injil sudah menyatakan siapa Yesus sejak bayi di bait Allah. Yang pertama, dia adalah Mesias, utusan Allah yang membawa firman Allah. Yang kedua, dia adalah juru selamat dunia yang membawa keselamatan kepada segala bangsa. Katakan amin. Yang ketiga, dia adalah terang dunia yang menerangi semua manusia. Terang Injil, melalui terang Injil, supaya manusia dibebaskan dari kegelapan dosa. Mari kita beritakan Yesus yang adalah juru selamat ini. Kita nyatakan sesuai pernyataan Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Engkau. Haleluya, kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita Bapak Ibu. Selagi kita mempersiapkan persembahan kita akan berdoa. Kita mengucap syukur buat firman yang boleh kita dengarkan pada siang hari ini. Dan kita mau menyiapkan hati kita untuk kita memberikan persembahan. Mari kita berdoa Bapak Ibu untuk persembahan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat firman yang boleh kami dengarkan pada pagi menjelang siang hari ini.
Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang terus bekerja atas setiap kami, berkuasa atas setiap kami, agar kami sama seperti Simeon ya Tuhan, menjadi hamba yang setia, hamba yang yang senantiasa menjaga api kami tetap terus bersinar ya Tuhan. Kami mau terus Bapa menunggu dengan setia. Biarlah kiranya Tuhan, di dalam kami menunggu Engkau Allah datang dalam ke dunia ini untuk menjemput kami Bapa. Biarlah kiranya kami senantiasa Kau temukan menjadi hamba-hamba yang terus taat, terus mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat kelahiran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pekerjaan-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Damai sejahtera-Mu, Roh Kudus-Mu, biar Dia terus bertahta atas kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Tanda ucapan syukur kami akan betapa baiknya Engkau atas kehidupan kami. Biar Kau Allah yang akan memberkati, menyucikan dan menguduskan setiap persembahan yang kami kumpulkan dengan penuh kerinduan ini dan penuh dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang mengucap syukur akan firman Tuhan, dan kita yang siap memberikan persembahan dengan sepenuh hati. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Selagi persembahan dikumpulkan, kami akan membacakan warta untuk 1 minggu ke depan Bapak Ibu. Pertama kali kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, dan apakah ada jemaat yang baru kali ini datang beribadah di gereja ini? Boleh tunjuk tangan apabila ada. Ada 2 orang Bapak dan Ibu di belakang. Apabila belum ada tempat ibadah yang menetap, kami mengundang Bapak Ibu untuk kita hadir bersama-sama di gereja kita. Ada ibadah setiap hari Minggu pukul 10 di gereja kita. Ada ibadah raya dan juga sekaligus ibadah pemuda, dan juga ada ibadah sekolah minggu. Bapak Ibu yang datang dengan anak-anak bisa beribadah di ruangan yang berbeda tapi berdekatan dengan ruangan ini, sehingga kita bisa sama-sama memuji Tuhan. Dan juga pada hari Kamis, setiap hari Kamis ada ibadah tengah minggu, ibadah doa kesembuhan ilahi dan doa pelepasan kutuk pada pukul 6:30 sore, 18.30 di gereja kita. Dan Bapak Ibu, Natal di gereja kita GBI LTC Glodok akan kita rayakan pada tanggal 25 Desember. Ya, dicatat Bapak Ibu, 25 Desember hari Senin, 25 Desember 2023 jam 10 pagi. Kami mengundang Bapak Ibu untuk kita hadir bersama-sama. Kita ajak saudara-saudari kita yang lain, kita merayakan sukacita kelahiran Tuhan Yesus di gereja kita tanggal 25 Desember Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang jemaat sekalian yang memerlukan informasi pelayanan gereja, doa konseling, pelepasan dan juga pemulihan, dapat menghubungi sekretariat gereja kita GBI LTC Glodok di nomor WhatsApp 0859 4500 95577. Dan bagi jemaat sekalian memerlukan doa konseling, pelepasan dan pemulihan secara pribadi di gereja ini, baik menghubungi Ibu Deborah dan juga Ibu Elizabeth. Dan Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan persembahan bagi gereja dapat memberikan persembahan bagi gereja kita dengan nomor rekening yang sudah tercantum. Baik Bapak Ibu sekalian, kita semua yang sudah menerima anggur dan juga roti, ada Bapak di belakang yang belum menerima anggur dan roti. 2 Bapak yang di belakang. Baik, kami undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti.
51 sampai dengan 56. Bunyinya demikian. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dalam dia. Mari saudara angkat roti di tangan kananmu. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Kristus. Kami percaya sesuai firman Tuhan, barang siapa memakan tubuh Kristus yang pertama, kami menerima hidup kekal dalam kerajaan Allah. Yang kedua, kami percaya ada kebangkitan orang-orang mati pada akhir zaman. Tubuh kami tidak dirusakkan, akan dibangkitkan pada akhir zaman dengan tubuh kemuliaan. Dan kami percaya, kami yang masih hidup pada saat Tuhan Yesus datang di awal-awal, kami semuanya umat pilihan Tuhan. Kami percaya seperti 5 gadis bijaksana, kami akan dijemput oleh malaikat-malaikat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Kami akan masuk pesta perjamuan kawin anak domba. Selama-lamanya kami akan bersama Tuhan Yesus dan masuk kerajaan Yerusalem baru. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus. Kami makan. Mari kita mengangkat cawan. Dalam nama Tuhan Yesus, cawan ini adalah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Darah anak domba Allah yang ditumpahkan, yang dicurahkan di atas kayu salib untuk pengampunan dosa untuk seluruh umat Tuhan. Kami percaya oleh darah Yesus kami dikuduskan, disucikan, dihapuskan segala dosa kami. Oleh darah Yesus kami dibenarkan. Oleh darah Yesus kami diperdamaikan dengan Bapa di surga. Doa-doa kami didengar, dijawab, dikabulkan. Oleh darah Yesus kami menerima penebusan, penyucian, ditebus dari segala kutuk nenek moyang, ditebus dari segala kutuk dosa, penyakit dan penderitaan. Oleh bilur-bilurnya ada tertulis, kami mengimani, kami menerima kesembuhan. Tubuh kami sehat sempurna, diberkati. Hati kami dipulihkan, jiwa kami diberkati, sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus kami minum.
kasih Tuhan bertubuh dan darah. Engkaulah Alfa, Engkaulah Omega. Engkaulah awal dan Engkaulah yang akhir, yang terkemudian. Engkaulah Allah yang hidup itu. Dan menaikkan syukur, biarlah kami menjadi orang yang benar dan saleh seperti Simeon. Orang yang menantikan Tuhan. Orang yang akan melihat Yesus memandang kau muka dengan muka seperti janji Alkitab. Thank you, Father. You are Alpha and Omega. We worship you, our God. You are worthy to be praised. You're Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you. We worship you, our God. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our God. You are worship to be praised. We give you all the glory. Lord, we worship you, our God. Worship you, our God. You are worthy. You are
for the garment of praise. Biarlah Kau memberikan jubah pujian bagi umat. Jubah pujian kenakan kepada mereka. Maka firman-Mu berkata, mari kepadaku letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Waktu kita mengangkat penyembahan, beban itu terangkat. Ada jubah pujian, Alkitab menulis. Thank you Father, thank you Jesus. Come on church, pray to Him. He's present in the midst of His people. Dia hadir di tengah-tengah umatnya. Thank you Father, thank you Jesus, thank you. Raise your voice and pray. Open your lips to pray. He is a master of glory. He is King of kings. Come on, pray church. Holy Ghost. Touch. From front to back, receive impartation. Holy Ghost. Fire in the name of Jesus. Fire and glory. Fire and glory. Fire and glory. Fire and glory. In the name of Jesus. Fire and glory. In the name of Jesus. Buka hatimu, sembah Dia. Naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Mulai berdoa. He's present in the midst of the people. He's present in the praises of His people. Thank you Father, thank you Jesus. Thank you Father, thank you Jesus. Speak to your Master. Pray to your Master. Thank you Jesus. Kami naikkan syukur kami. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Kau Yesus. Allah yang perkasa, Allah yang ajaib dalam nama Yesus. Kami doa bagi bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia. Berkati bangsa Indonesia. Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Kota Jakarta dalam perlindungan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang kuat atas Indonesia. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami tolak segala perpecahan di bangsa ini dalam nama Yesus. Saat kami berdoa, kami patahkan segala roh anarkisme. Kami patahkan segala roh agamawi. Kami patahkan segala roh pemecah dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Reign over Indonesia. Thank you Jesus. The Lion of Judah is here. He will pray church. He will pray. Your spirit should pray now. In Jesus' name. Peace upon Indonesia. Peace upon Jakarta. Damai atas Indonesia. Damai atas Jakarta. Damai atas pemilihan presiden. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Damai atas umatmu. In the name of Jesus. We deploy in the name of Jesus Christ. Myriads of heavenly angels. With chariots of fire and horses of fire. Terima kasih Tuhan, langit terbuka. Berlaksa-laksa malaikat-malaikat Tuhan. Dengan kereta berapi dan kuda berapi menjaga gereja-Mu dalam nama Yesus. Menjaga rumah mereka. Menjaga gereja ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Thank you Jesus. Berkati Tuhan. Kasih-Mu senantiasa menyertai kita. Tidak ada yang terserang virus-virus nyamuk. Anak Tuhan berkuasa atas nyamuk. Setiap nama tercatat dalam kitab kehidupan. Tidak ada yang kena malapetaka, bahaya, bencana, celaka tidak akan menimpa umat Tuhan. Umat Tuhan dalam penjagaan Tuhan. Berlaksa-laksa malaikat-malaikat surgawi dengan kereta berapi dan kuda berapi. Setiap nama tercatat Tuhan, malaikat menjaga mereka. Di bawah gereja GBA Siglodok ada malaikat-malaikat gereja tertulis dalam kitab Wahyu. Otoritas ilahi yang hamba terima langsung dari Engkau. Hamba menjadi hamba Tuhan langsung dari mulut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, lindungi dan pagari setiap umat-Mu. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang terikat dibebaskan. Berikan mujizat Tuhan. Pekerjaan usaha diberkati Tuhan. Rumah tangga diberkati Tuhan. Yang belum punya pasangan hidup, diberikan pasangan hidup dari Tuhan yang seiman dalam nama Yesus. Yang belum punya
pekerja diberi pekerjaan, yang belum punya keturunan dibuka, yaitu rahimnya mendapat keturunan ilahi dari Tuhan. Diberkati setiap umat-Mu Tuhan, hidup dalam damai, hidup dalam kasih, hidup dalam sukacita. Kami doa khususnya Indonesia yang akan masuk tahun pemilihan presiden. Saya mau gereja berdoa, karena penting untuk berdoa. Kita akan masuk yaitu pemilihan presiden yang kali ini harus banyak doa syafaat. Dan gereja yang berdoa bagi kota dan bangsa adalah perintah Tuhan. Katakan amin. Doa bagi kota dan bangsa, pendamaian terjadi. Kami tolak roh anarkisme. Kami tolak segala rancangan orang-orang jahat yang membawa perpecahan dalam bangsa ini. Kami tolak dalam nama Yesus. Semua rancangan jahat digagalkan di dalam nama Yesus. Tidak akan berlaku dalam nama Yesus. Kami doa khususnya bagi Bapak Presiden Joko Widodo dalam perlindungan Tuhan. Sampai masa jabatan berakhir serah terima dengan baik dalam nama Yesus. Kami tolak gangguan-gangguan, yaitu orang-orang jahat, kepentingan pribadi, kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Indonesia bangsa yang damai. Siapapun presiden, tetap Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Kami doa presiden yang baik, yang jujur, biarlah Tuhan yang memilih bagi bangsa ini. Sehingga presiden yang mumpuni, yang punya pengalaman yang baik, biarlah Indonesia bisa memilih yang terbaik. Kami tolak segala kecurangan dalam nama Yesus. Berkati Tuhan Indonesia dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih Tuhan. Kami mengasihi setiap suku dan kami mengasihi perbedaan dalam nama Yesus. Berkati sehingga kami hidup berdampingan dengan damai dan sukacita dan penuh kasih. Injil membawa damai, Yesus membawa damai bagi segala bangsa. Tiba saatnya Tuhan, umat-Mu akan menerima berkat-Mu. Sebelum itu kasih minyak urapan. Tambahkan doa untuk minyak urapan yang ada di mimbar. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Inilah pokok minyak urapan sesuai firman Allah. Hakim-Hakim 9:8-9. Minyak zaitun muliakan Allah dan manusia. Markus 6 ayat 13. 12 rasul membawa minyak urapan mengusir setan-setan, menyembuhkan orang-orang sakit. Inilah pokok minyak urapan sesuai firman Tuhan. Urapi mereka Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang diberkati, yang diurapi, dikawal malaikat-malaikat Tuhan, diberikan kecerdasan, hikmat ilahi, diberkati dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan menerima berkat dari rumah-Mu. Angkat tangan-Mu, terimalah berkat. Juru selamat-Mu, Elohim, Yesus Kristus Tuhan, memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan shalom, damai sejahtera kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia kepadamu. Diberkati pintu rumahmu, diberkati keluar masukmu, diberkati lumbung-lumbungmu, roti adonan, buah kandungan, serta anak cucumu diberkati Tuhan. Sekarang pulanglah, terimalah berkat. Bapa di surga memberkati saudara. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kami semua di awan kemuliaan-Nya. Haleluya. Amin. Tuhan. I sing praise.